Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Adik-adik yang terkasih, kita berjumpa kembali di pendidikan agama Kristen. Dan sekarang ini kita masih dalam proses pembelajaran online. Sebelum kita belajar pendidikan agama Kristen, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kiranya Engkau hadir dalam proses pembelajaran online kami. Berikan hikmat, berikan akal budi, berikan kesanggupan. Dan biarlah kami boleh dapat mempraktekkan, bahkan kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayai akan kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu hari seorang pemuda mendatangi pendeta HMS Rizal. Dia adalah pembicara radio yang terkenal pada saat itu. Pemuda ini, dia bertanya, bahkan dia bertukar pikiran dengan pendeta Rizal. Dia bertanya, "Pendeta, saat ini saya tidak percaya adanya Tuhan." Kemudian pendeta HMS Rizal, dia berkata, "Mengapa Anda tidak percaya Tuhan, adanya Tuhan?" Pemuda ini dia berkata, "Sebab saya tidak melihat Dia." Maka pendeta HMS pun dia berkata, "Saya pun tidak percaya Anda mempunyai otak." Pemuda tersebut dia berkata, "Saya berotak. Mengapa Bapak Pendeta katakan saya tidak punya otak?" Kemudian pendeta HMS Rizal dia berkata, "Sebab saya tidak melihat otak Anda." Tuhan Allah adalah Allah yang suci, tidak dapat dilihat oleh manusia yang berdosa. Makanya Tuhan memberikan petunjuk hidup melalui Alkitab kepada manusia untuk manusia pelajari supaya manusia boleh hidup bersama-sama dengan Allah. Adik-adik, Alkitab ini adalah istimewa. Mengapa Alkitab ini istimewa? Karena Alkitab ini ditulis dan diilhamkan oleh Allah. Dan Alkitab ini digunakan oleh semua orang di segala zaman. Dan Alkitab ini tidak pernah ketinggalan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan manusia makin lama makin bertambah. Kemajuan teknologi serba canggih, bertambah dari waktu ke waktu. Apakah mungkin adik-adik Alkitab ini mendahului ilmu pengetahuan sehingga kita dapat meyakini benar bahwa Alkitab ini berasal dari Allah? Pengetahuan apa yang didahului oleh Alkitab? Kita boleh pelajari mengenai fisika, astronomi, kesehatan, meteorologi, sejarah, ilmu sosial, bahkan beberapa cabang ilmu biologi seperti genetika, botani, fisiologi, dan sebagainya. Banyak buku yang dapat ditulis untuk menunjukkan bagaimana Alkitab ini mendahului ilmu pengetahuan dalam berbagai ilmu tersebut. Geofisika. Ilmu geofisika adalah ilmu yang dapat mempelajari gejala-gejala biologis yang termasuk bidang seperti meteorologi, serta berhubungan juga dengan bentuk dan struktur serta sistem kekuatan bumi. Bagaimana pandangan para ilmuwan geofisika sehubungan dengan bentuk bumi? Selama puluhan abad, manusia meyakini bahwa bumi ini bentuknya datar seperti meja. Orang Yunani memiliki pemikiran demikian. Oleh karena itu, tidak heran banyak yang khawatir berlayar terlalu jauh, sebab waktu kapal akan terjatuh dari ujung meja serta musnah. Pada pihak yang lain, orang Mesir percaya bahwa seluruh dunia ini bentuknya seperti kotak dan bumi adalah dasarnya. Orang Persia juga menganggap dunia ini datar seperti perisai perang. Sementara orang Amerika Tengah beranggapan bahwa bumi kita ini seperti sebuah balok besar. Banyak keyakinan lain yang aneh
yang dipercaya oleh manusia kuno. Misalnya pemikiran yang berasal dari India mengatakan bahwa dunia ini didukung oleh 4 gajah, sedangkan gajah tersebut didukung oleh kura-kura besar yang berenang di antara bulatan kristal angkasa. Sebagian ahli perbintangan kuno Yunani mempercayai bahwa bumi ini terdiri atas tiang yang terletak pada bahu seorang raksasa yang dikenal dengan nama Atlas. Dari semua pemikiran di atas, tidak terdapat gagasan yang mengatakan bahwa bumi ini bulat. Seorang yang akhirnya mengatakan bahwa bumi ini bulat ialah Columbus. Kapan Columbus membuktikan teorinya tentang kebulatan bumi? Ini membuktikan pada tahun 1492 dengan ditemukannya benua Amerika lebih kurang 500 tahun yang lalu. Namun yang dikatakan Alkitab sebelum itu, Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 22 menulis, ia yang bertahta di atas bulatan bumi. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya kata bulat disebut circle, yang umumnya diartikan lingkaran, ternyata sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, yang digunakan adalah kata kub, yang artinya bulat. Dengan demikian, Nabi Yesaya telah menyebutkan bahwa bumi ini bentuknya bulat. Kapankah Yesaya menulisnya? Sesuai dengan berbagai penelitian dinyatakan bahwa buku tersebut ditulis sekitar 660 Masehi, sebelum Masehi, atau lebih dari 2600 tahun yang lalu. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa Alkitab mendahului ilmu pengetahuan. Bumi bergerak di tempat hampa. Alkitab juga berkata bahwa Allah membentengkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayub 26 ayat 7. Ini merupakan salah satu bukti lain dari ilmu pengetahuan abad ke-20. Sekarang ini diketahui hukum gravitasi Newton yang menjelaskan bagaimana setiap benda di jagat raya saling mempunyai daya tarik satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan di gugusan tata surya. Namun ada kekuatan gravitasi akibat daya tarik bumi terhadap matahari itu. Sama sekali tidak ada tempat atau tidak dapat menjelaskan sebab tidak seorang pun mengetahui bagaimana gravitasi itu bekerja. Bagaimana sesuatu misterius, yakni adanya aksi dari kejauhan yang dapat memelihara bumi yang jaraknya 93 juta mil dari matahari, sama sekali tidak diketahui. Tidak ada satu penjelasan yang lebih tepat daripada Alkitab yang mengatakan ia menggantungkan bumi pada kehampaan. Alkitab telah menulisnya pada tahun 1446 sebelum Masehi, sekitar 3.500 tahun yang lalu. Yang berikut, jumlah bintang. Para ahli astronomi yang telah meneliti perbintangan mencoba menghitungnya. Ptolemy menghitung dan memberikan jumlah ada 1056. Tycho Brahe membuat kotak 777 bintang. Sedangkan Johannes Kepler yang terkenal dengan hukum Kepler menyebutkan jumlah bintang ada 105. Jumlah bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang di seluruh ujung bumi mungkin berjumlah 4.000. Alkitab telah berkata, seperti tentara langit tidak terbilang, Yeremia 33 ayat 22. Bahkan membandingkannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kejadian 22 ayat 17. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang di langit adalah perkara yang tidak dapat dihitung, artinya sesuatu yang banyak, sesuatu yang tidak dapat kita hitung dengan kasat mata. Sebelum ditemukan teleskop atau teropong bintang, ayat tersebut kelihatannya menunjukkan kesalahan Alkitab ya, bila ditinjau dari kacamata ilmu pengetahuan. Tetapi para astronomi melaporkan jumlah bintang yang lebih banyak dari perkiraan manusia.
ada 100.000 kuadriliun bintang, ada 100.000 kuadriliun bintang yang benar-benar dapat direfleksikan sebutan seperti pasir di laut. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah sanggup menghitungnya, sebab bila Anda dapat menghitung sampai angka 10 untuk setiap detik, maka diperlukan sedikitnya 100.000 miliar tahun sebelum seseorang itu bisa menghitung 100.000 kuadriliun bintang di langit. Macam bintang. Alkitab juga menyebutkan bahwa kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 1 Korintus 15 ayat 41. Semula banyak orang menduga bahwa ayat ini adalah satu kesalahan. Sebab dalam pandangan mata kita sering kita lihat bahwa semua bintang sama saja, yaitu memberikan terang yang kecil. Namun sekarang ini telah ditemukan berbagai macam bintang dan ternyata tidak ada dua bintang yang sama, dan ini jelas membuktikan kebenaran dari Alkitab. Ini jelas membuktikan bahwa Alkitab tidak ketinggalan zaman. Itu dari dunia perbintangan. Sekarang kita akan lihat dari ilmu kesehatan. Banyak hal yang dibahas dalam Alkitab melibatkan ilmu gizi, kesehatan masyarakat, fisiologi, anatomi, dan sebagainya. Saat ini kita membahas tentang ilmu kesehatan yang dituliskan oleh Alkitab, memberikan berbagai petunjuk yang sangat jelas untuk kesehatan manusia. Kelestarian hidup manusia banyak bergantung pada, ternyata Alkitab katakan banyak bergantung pada makanan yang dimakan oleh seseorang. Oleh sebab itu, kesehatan makanan memegang peran penting agar kita dapat memilih makanan yang baik dan dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Apa yang dapat dikatakan Alkitab tentang makanan manusia? Makanan terbaik manusia adalah, Alkitab berkata, segera setelah manusia diciptakan, Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia. Pertama, makanan yang patut mereka makan. Dalam Kejadian 1 ayat 29 berkata, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ditambahkan lagi sayuran-sayuran sebagai makanan manusia. Dalam Kejadian 3:18. Dunia ilmu pengetahuan sekarang ini secara jelas telah membuktikan bahwa makanan yang diberikan Tuhan kepada manusia pertama itu, yakni buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang dikenal sebagai makanan nabati, adalah makanan yang terbaik bagi manusia. Semua unsur makanan yang dibutuhkan manusia melalui karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat terdapat dalam segala jenis makanan yang diberikan di Taman Eden. Makanan tersebut adalah makanan yang paling sesuai dengan anatomi dan fisiologi tubuh manusia, memberikan energi yang cukup, kesehatan yang sempurna, serta umur panjang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa makanan vegetarian memberi daya tahan yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai penyakit kanker, membuat jantung lebih sehat, kuat, ya bahkan memberikan kenormalan. Para penyelidik kesehatan juga telah menemukan bagaimana babi merupakan makanan yang berbahaya oleh karena kemungkinannya mengandung cacing pita, cacing Thresheria, dan lain-lain sebagainya. Ini semua memberikan penyakit yang berbahaya bagi manusia dan sangat berbahaya bagi kesehatan lainnya. Unsur dalam tubuh manusia. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Kejadian 2 ayat 7. Sesuai dengan ilmu pengetahuan, tanah terdiri dari oksigen, hidrogen, karbon, fosfor, kalsium, dan elemen lainnya. Dan hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa ternyata manusia terdiri dari unsur yang sama.
Benar Alkitab katakan bahwa manusia dari debu dan tanah, dan baru diketahui oleh penelitian ilmu pengetahuan. Bukankah Alkitab mendahului ilmu pengetahuan? Alkitab adalah buku istimewa untuk adik-adik boleh ketahui. Yang berikut, dalam Imamat 17 ayat 11, Nabi Musa mengatakan bahwa karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Ini menunjukkan pentingnya darah dalam kehidupan manusia. Kata-kata yang disampaikan sekitar 3.500 tahun yang lalu ternyata jauh mendahului William Harvey yang menemukan peredaran darah pada tahun 1616. Tuhan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan mengetahui hal itu. Tidak heran Alkitab telah mengatakan sebelumnya, jangan makan darah. Alkitab telah mendahului ilmu pengetahuan. Kesehatan masyarakat. 5 buku Musa merupakan bagian pertama Alkitab, berisikan berbagai petunjuk kesehatan dan kebersihan mendahului zaman. Buku Imamat teristimewa disebut oleh John Hanlon dalam bukunya Principle of Public Health Administration sebagai buku kesehatan pertama di dunia. Sementara Mostert, pakar lain bidang kesehatan masyarakat, menyebutkan bahwa buku Imamat kepada orang Lewi dapat terbagi atas hukum mengenai makanan, pakaian, sanitasi lingkungan, penyakit, kesehatan pribadi, dan penularan penyakit. Para ilmu kesehatan masyarakat sekarang ini mengakui bahwa hukum kesehatan Musa terbukti kebenarannya menurut ilmu pengetahuan atau kedokteran dengan dasar fisiologi tubuh manusia dan terbukti dari prinsip kesehatan pribadi. Tidak heran, Musa telah dipanggil sebagai pakar kesehatan masyarakat, disebut sebagai sarjana sanitasi terbesar yang pernah hidup di dunia. Banyak prinsip sanitasinya yang tetap digunakan sampai pada saat ini.